Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Papa Muda Slow. Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau ganti oli motor yang di belakang nih, motor NMAX ya. Karena udah waktunya ganti oli, kilometernya juga udah 7.000. Dan untuk pemakaian olinya udah 3.700-an kalau nggak salah. Nanti kita lihat aja deh ya. Nah, saya pakai oli merek Yamaluk. Ini tipenya ini yang Super Matic 10W40 dengan api servisnya SL ya. Ini 1 liter kemasannya. Dan nanti sekalian ganti ini juga oli oli gardan ya. Ini 150 mili, tipenya 10W40 ya. Nanti kita ganti dua-duanya sekalian, kita rekam nanti cara untuk penggantiannya. Nah, dan untuk harganya sendiri, untuk yang oli Supermaticnya itu 72.000 dan untuk oli gardannya itu 18.000. Nah, totalnya itu 89.000. Lumayan mahal ya untuk oli ini. Tapi demi menjaga kualitas ya, kita gunakan oli yang sesuai dengan speknya yang direkomendasikan oleh pabrikannya, supaya tidak terjadi masalah untuk komponen-komponen yang ada di dalam mesin. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung kerjakan aja ya. Kita langsung bongkar untuk pembuangan olinya. Oke. Nah teman-teman, mungkin tips sedikit ya dari saya. Sebelum kita menguras oli, alangkah baiknya motornya dipanasin dulu sampai suhu kerjanya aja. Jangan terlalu panas juga, karena merepotkan kita waktu pembuangan kalau terlalu panas. Tujuannya apa? Supaya oli itu bersirkulasi dan membersihkan sisa-sisa kerak atau oli yang berada di area-area mesin ya, supaya semuanya bisa terkuras ke luar. Yaitu sih tujuannya untuk memanaskan mesin terlebih dahulu. Oke teman-teman, terus ikuti video ini sampai dengan selesai. Nah, sebelum kita bongkar, kita lihat dulu untuk kilometernya. Kita kunci kontak on aja ya. Di odometer nanti kurang fokus. Nah kita pilih di odometer, kita lihat. Nah, untuk motor ini berjalan sudah 7.172 km ya. Dan untuk pemakaian oli terakhir, kita masuk ke trip oil. Nah, ini dia 3.771. Udah mendekati ya, karena untuk olinya sendiri ini diklaim mampu mencapai batas maksimum 4.000 km. Itu harus diganti. Nah, saran aja buat teman-teman semuanya, kalau misalkan mau ganti oli, jangan sampai melebihi batas waktu yang sudah ditentukan ya. Kalau bisa sebelum batas waktu tersebut. Misalnya kalau batasnya 4.000 ya, kalau misalkan lebih bagusnya lagi di kilometer 3.000 atau 3.500 lebih bagus ya. Jangan sampai lewat dari 4.000. Nah, karena takutnya kalau sampai lewat, pelumasannya nggak maksimal dan nanti mengganggu kinerja mesinnya. Oke teman-teman, itu aja ya. Nah, sebelum kita melepas baut oli, alangkah baiknya kita siapkan dulu peralatannya. Peralatannya itu bisa menggunakan kunci soft lebih bagus, atau kunci ring kalau nggak punya. Dan jangan menggunakan kunci yang mudah selek ya, atau kunci yang kualitasnya kurang bagus, karena itu nanti dapat merusak si bautnya itu sendiri. Makanya alangkah baiknya menggunakan kunci sok. Tapi kalau misalkan nggak punya kunci sok, pakai kunci ring seperti ini juga nggak masalah. Tapi kunci ringnya yang bagus ya, jangan yang jelek. Karena takutnya kalau yang jelek ininya udah ngelos,
akhirnya si baut olinya itu jadi selek. Nah kalau udah selek kan kita sendiri yang repot ya teman-teman ya, makanya gunakan kunci yang bagus. Nah untuk bautnya sendiri itu untuk baut pembuangannya baut 12, dan untuk baut saringannya itu baut 17. Nah kita akan gunakan kunci shock aja ya supaya lebih aman. Oke. Nah oke teman-teman, ini ada 2 buah baut ya. Ini buat pembuangan olinya, dan ini buat filternya, saringan olinya. Nanti kita buka juga buat dibersihin. Yang pertama kita buka ini dulu, baru nanti setelahnya yang ini. Nah ini juga nggak kalah penting ya teman-teman ya. Teman-teman cek lagi gasket baut olinya. Nah tempatnya itu ada di bautnya kayak gini ya, posisinya itu seperti ini. Kalau misalkan udah tipis, ini mendingan diganti aja supaya baut olinya bisa rapat dengan sempurna. Kalau misalkan udah tipis, yang ada nanti butuh pengencangan yang lebih ekstra lagi, dan itu akan mengakibatkan potensi baut selek. Makanya untuk baut oli ini kalau gasketnya bagus itu cukup dikencengin, nggak perlu terlalu kenceng ya, dan nggak boleh juga kendor juga. Intinya ketika waktu pengencengan itu dikira-kira aja ya teman-teman ya. Makanya kalau misalkan gasketnya tipis itu harus diganti supaya menjaga kerja baut tidak berlebihan gitu ya saat pengencangan. Nah kita langsung proses pemasangan aja, karena udah tiris juga, udah selesai pembuangannya. Kita kencengin. Nah ini udah dibersihin ya teman-teman. Ini saringannya kayak gini. Tadi juga masih bersih sih, tapi kita bersihin lagi aja supaya lebih maksimal lagi. Nah ini nanti kita kasih oli sedikit supaya enggak melejit ya silnya, supaya nanti bisa rapet. Oke kita pasang lagi. Nah saatnya untuk kita mengisi oli mesin. Kita pakai corong bikinan ya, bekas oli gardan. Kita potong miring supaya gampang pas waktu nuangnya, biar nggak beleberan. Nah ini olinya, oli Yamaluk. Keras coy. Nah kita sisain 100 mili. Ini kan 200, jadi kita in 100 mili. Yang masuk berarti 900 ml. Oke. Sesuai kapasitas ini ya, 900 cm3 sama dengan 900 ml.
waktunya kita untuk mengganti oli gardan. Nanti kita akan buka baut ini untuk membuang, dan kita buka baut penutup ini untuk mengisi ya. Dan untuk kapasitas oli gearnya sendiri ini adalah, ini bisa kelihatan nggak ya, 100 cm kubik sama dengan 100 ml ya. Nah, sedangkan untuk kapasitas oli yang ini kan 150 mili. Nah, ini jangan dituang semua. Kita sisain 50 mili. Caranya gimana? Nah, di sini kan ada ukurannya ya. Ini ada 130, 110 sampai sini kan 150. Nah, nanti kita sisain segini aja nih. Sesuai kapasitasnya tadi, 50 mili. Jangan dituang semua, sisain segini supaya nggak terlalu berlebihan di dalamnya. Karena kalau misalkan kelebihan, efeknya nanti kasihan sealnya, nanti terlalu kerja keras untuk nahan si olinya. Efeknya lama kelamaan si sealnya gampang bocor. Nah, kita lakukan penggantian sesuai dengan speknya aja ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kelihatan ya, olinya turun tuh ya. Kalau misalkan udah nyampe sinilah kira-kira, nanti kita coba tarik dulu keluar supaya kita tahu kapasitas yang udah masuk. Oke, terus begini dulu, kita lihat dulu. Ini harus di tempat yang rata sih harusnya. Coba kita taruh di bawah aja. Nggak kelihatan ya. Nah, saya kasih tunjuk di sini 50 milinya, berarti masih kurang ya, kurang dikit lagi, kita masukin lagi, harusnya sampai sini nih, 50 mili. Nih, tadi posisinya ada di sini, jadi sekitar 60 milian. Kita tambahin lagi sedikit. Oke, kita tambahin sedikit. Udah, kita lihat lagi ya, pas 50 mili. Mana dia? Nah, ini 50 mili di sini ya. Cus. Oke, sudah ya. Ini enggak. Nah, setelah mengganti oli, kita jangan lupa untuk mereset kembali indikator oli di speedometer ya. Kita masuk ke trip oil, trip 2. Kok kurang fokus, bentar. Nah, ini lihat ya. Nah, kelihatan ya, baterai TCS. Nah, ini oli, kita tekan aja sampai berkedip, kita lepas, kita tekan lagi sampai 0. Nah, ini udah ke reset. Oke. Nah, oke teman-teman, kita tadi sama-sama udah nyaksiin gimana sih caranya ganti oli sendiri di rumah, berapa kapasitas oli mesin dan berapa kapasitas oli gardannya. Nah, untuk kapasitas oli mesin tadi kita udah lihat ya, di panduannya itu ditutup olinya itu 900 cm kubik atau 900 ml, itu sama aja.
Nah, untuk Collie Gardennya sendiri di situ juga ada tertulis 100 cm kubik atau 100 ml ya. Kalau misalkan teman-teman pakai kemasan yang 150, jangan lupa kurangin 50 ml supaya nggak kebanyakan. Buat teman-teman yang pengen ganti oli sendiri di rumah, silahkan tonton video ini sampai dengan selesai dan jangan di skip-skip supaya informasinya dapat tersampaikan dengan jelas. Mungkin itu aja ya teman-teman, video kali ini, sharing kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.